Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal sudut. Kita akan mengenal sudut di kegiatan 7.3. Mari kita amati. Di sini ada beberapa gambar. Kita akan menemukan konsep sudut. Ini ada gambar 7.17. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang memanah. Nah, ini adalah sebuah sudutnya. Sudut A. Terus ada orang yang sedang push up. Ini membentuk sebuah sudut juga. Yang ini sudut B. Terus orang yang sedang memancing. Ini membentuk sebuah sudut juga. Dan banyak sekali di kehidupan benda-benda yang membentuk sudut. Ini ada laptop, kursi, dan meja biliar. Itu contohnya. Yang pertama, kita lihat sudut itu terbentuk karena dua garis atau dua sinar garis bertemu pada satu titik. Dua sinar garis bertemu pada satu titik, itu adalah sudut. Contoh, di sini ada pemanah. Sudut yang terbentuk itu adalah antara tangan yang ini dan badan pemanahnya. Ini tangan dan tubuh si pemanahnya. Ini bentuk sebuah sudut. Terus yang orang yang sedang memancing. Nah, ini ada garis merah. Ya, garis merah itu berfungsi untuk ditambahkan untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk ini. Kita lihat yang memancing. Nah, ini adalah alat pancingannya. Nah, garis merah ini alat garis pembantu supaya kelihatan sudutnya. Ini sudut C. Itu contoh sudut di kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke halaman selanjutnya, yaitu secara matematis hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini ilustrasi hubungan antara sinar garis dan titik sudut. Di sini ada sinar garis PA. Ingat kembali, sinar garis dia memiliki titik awal dan tidak memiliki titik akhir. Terus ada sinar garis PB. Dan ini ada sudutnya dan titiknya adalah disebut titik sudut P. Kita lihat penjelasannya. Di sini suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nah, ini sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis. Ini dua sinar garis tepat di satu titik. Nah, di sini tepat di satu titik ini. Ini ada dua garis, ada sinar garis PA, sinar garis PB. Dan ingat, titik potongnya yang ini. Nah, ini disebut titik sudut. Ini ada titik sudut P. Titik potongnya disebut titik P. Kita kasih selanjutnya nama suatu sudut. Ini bisa bersimbol alfa. Nah, ini alfa, bisa beta, bisa lain-lain dan sebagainya. Ada theta dan sebagainya. Atau berdasarkan titik yang melalui garis perpotongan tersebut. Jadi menamai sudut bisa dengan simbol alfa, beta, dan titik yang melalui garis berpotongan tersebut. Biasanya satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat. Nah, ini derajat, ini lambangnya, dan ada radian atau rad. Ya. Selanjutnya sudut APB. APB. Nah, ini nama sudutnya, sudut APB. Bisa juga disebut sudut P. Kita lihat titik sudutnya. Nah, ini bisa disebut titik P. Dan besar sudut P dilambangkan dengan M sudut P. M. Nah, ini lambang besar sudut. Dibacanya besar sudut P. Sekali lagi. Penamaan sudut bisa dilihat dari sini. Di sudutnya. Ini ada sudut alfa, beta, dan sebagainya. Bisa juga dengan nama garis yang melaluinya. Ini contoh sudut APB. APB. Nah, ini penamaan sudut. Dilambangkan sudut APB.
atau kita bergantung kepada titik sudutnya ini. Nah, ini bisa juga disebut sudut P karena titik sudutnya P. Oke, ada keterangan di sini. Besar sudut satu putaran penuh. Wah, satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Ingat, nah ini satuannya derajat dilambangkan. Oke, ya kita menanya kita lewat. Selanjutnya, kita bahas sedikit informasi menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Mungkin kalian punya jam dinding di rumah masing-masing. Kita lihat. Contoh 7.7, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Pukul 2.00, artinya pukul 2 pas. Kita lihat jamnya. Di sini jarum pendeknya ke angka 2. Jarum pendek itu menunjukkan jarum jam, jarum yang panjang menunjukkan jarum menit. Jarum jamnya ke angka 2, jarum menitnya tepat di angka 12. Kita akan menentukan berapa besar sudut yang ini nih. Nah, kita akan menentukan berapa sudut ini, besar sudut yang ini ya. Oke. Selanjutnya, alternatif penyelesaian. Kita perhatikan gambar 4.14. Jarum jam tadi menunjuk ke arah 2 dan jarum menitnya ke arah bilangan 12. Sehingga sudut yang terbentuk adalah 1/6 putaran penuh. Dari mana 1/6? Nah, kan kita jarum jamnya ke angka 2. Oke. Terus kan 1 putaran penuh ada 12 jam. Jadi jam 2 per 1 putaran ada 12. Nah, 12. Oke. 12 kita perkecil. Jadi 1/6. Nah, ini dari sini 1/6 itu. Jadi 2/12 perkecil 1/6. Maka pukul 2 menunjukkan ya terbentuk dari 1/6 putaran penuh. Kita ingat lagi 1 putaran penuh. Nah, ini kita ingat-ingat tadi keterangan 1 putaran penuh itu adalah 360 derajat. Kalau jam 2 itu 1/6 dari 1 putaran penuh. 1 putaran penuh kan 12. Nah, maka tinggal kita kalikan 1/6 dikali, nah ini di pinggir 360. 360 dari mana? Dari keterangan tadi 1 putaran penuh. Oke. Berapa hasilnya? 360 dikalikan 1. Oke. Hasilnya 360 dibagi 6. 360 bagi 6 adalah 60. Hasilnya adalah 60 derajat. Oke. Atau kita bisa coret ini 36 bagi 6, hasilnya adalah 6. Jadi 60 derajat hasilnya. Jadi sebenarnya sudut yang terbentuk oleh jarum jam 2 adalah 60 derajat. Selanjutnya, mari kita cermati pengukuran sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada waktu yang lain. Perputaran selama 12 jam jarum jam. Nah, ini kan 12 jam jarum jam itu 1 putaran penuh. Nah, ini 360. Akibatnya berarti 12 jam 360. Berarti 1 jamnya tinggal dibagi aja. Tiap 1 jamnya 360 dibagi 12 adalah 30 derajat setiap 1 jamnya. Dengan cara lain, nah, artinya kalau cara lain, cara lainnya, cara 2 ya, itu cara 2 di sini. Oke, berarti pukul 2, kalau menunjukkan pukul 2 pas itu tinggal dikalikan aja. Artinya kan setiap 1 jam itu udah diketahui adalah 30. Oke. 1 jam 30. Berarti kalau 2 jam berarti tinggal 2 dikali 30. Ini kalau menunjukkan pas. 2 kali 30 adalah 60. Nah, 60 karena pas jarum jamnya 60. Ini 30, 30, 60.
Kalau jarum menitnya adalah 0 karena dia tidak melangkah. Jadi 60 hasilnya adalah 60. Contoh lain. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan jam 6 pas. Jam 6 pas artinya jarum jamnya tepat di angka 6, jarum menitnya di angka 12. Lihat alternatif penyelesaian. Kita udah mengetahui tadi setiap 1 jam sudutnya yaitu adalah 30. Dari sini ke sini 30. Ini 30, 30, 30. Kita akan mencari tahu besar ukuran jam 6. Berarti di sini tinggal kalikan aja. 6 1 1 2 3 4 5. Ini 5. Oke. 6. Setiap satu langkahnya ada 30. Tinggal kalikan 6 kali 30 ada 180. Ini yang jarum pendek, yang jarum jamnya yang ininya nih. Oke. Selanjutnya kita jarum panjangnya. Jarum panjang yang warna biru. Nah, ini tidak melangkah di angka 12. Nah, jarum jam artinya dia tidak melangkah 0. Tinggal 0 dikali 30 adalah 0 derajat. Sudut yang terbentuk tinggal tambahkan 180 ditambah 0 ada 120 derajat. Itu cara menentukan kalau menunjukkan pukul 6 pas. Ya. Kalau 6 pas. Kalau jam 4 berarti tinggal kalikan aja. 4 kali 30. Jarum pendeknya adalah 120. Jarum panjangnya pas 0. 120 tambah 0 adalah 120. Oke, contoh 7.9. Nah, ini agak menarik nih. Ini tidak pas ini mah. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan 3.25. Oh, artinya jam setengah 4 kurang. Jarum pendeknya ke 3 lebih 25, berarti yang jarum menitnya di angka 5. Caranya bagaimana? Lihat. Dengan aturan jarum jam dan jarum menit kita dapat menentukan besar sudut yang terbentuk. Perhatikan jarum jam warna merah muda. Nah, ini yang merah muda. Yang jarum jamnya ya. Yang ini kita perhatikan. Jarum jam tersebut menunjukkan 3 jam 3 lebih 25 menit. Dapat ditulis 3 25 per 60 jam. Karena tiap 1 jam jarum jam bergerak 30. Nah, 25 per 60 dari mana ini? Oke, kita tahu 1 jam itu adalah 60 menit. 60 menit. Oke. Jadi 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Artinya 1 jam itu berarti diubah ke menit tinggal dikalikan 60. Kalau menit ke jam berarti dibagi 60. 25 menit. Nah, ini 25 menit berapa jam? 25 menit. M ya. Berapa jam? Tinggal dibagi aja. 25 dan diubah per 60. Diubah ke jam. Dibagi 60. Kalau menit ke jam dibagi. Kalau jam ke menit dikali. Nah, jadi 25 per 60 dari sini. Oke. Artinya kita bisa ditulis 3 jam lebih 25. Kita bisa tulis 3 25 per 60 jam. Jadi 25 menit diubah ke jam. Kita bagi 60. Ingat setiap 1 jam. Ini yang jarum merah dulu ya. Yang jarum jam dulu. 30 dikalikan. Dipisahkan. Ini artinya 3 ditambah 25 per 60. Jadi 3 dikali 30. Terus 25 per 60 adalah dikali 30. 3 kali 30 ada 90. 25 per 60 dikali 30. Kita kalikan aja. 30. Ini 60. Atau 30 kali 25 dibagi 60. Atau kita bisa coret nolnya. Oke. Coret nolnya. 3 kali 25 75. 75 bagi 6 adalah 12,5. 12,5 tambah 90 adalah 102,5. Cara menjumlahkannya 90. Oke. Ditambah 12,5.
Oke. 12,5. Hasilnya yang ini koma 5. Satu angka belakang koma. 0 tambah 2 2. 9 tambah 1 adalah 10. Jadi hasilnya 102,5. Oke, sekarang jarum menit yang warna sekarang jarum menitnya yang warna biru. Oke, warna biru. Nah, ini warna biru posisinya di angka 5. Tadi setiap 1 jam adalah 30 derajat. Kalau 5 berarti tinggal kalikan. 5 dikali 30 adalah 150. Nah, untuk menentukan sudutnya kita cari dengan mengurangkan yang terbesar ke yang terkecil. Nah, berarti ya di sini posisinya yang terbesar adalah jarum menit 150. Berarti dikurangi dengan jarum jam tadi 150 dikurangi 102,5 adalah 47,5. Jadi besar sudut yang terbentuk pada pukul 3.25 adalah 47,5 derajat. Oke, mudah-mudahan paham. Selanjutnya kita penamaan sudut. Penamaan sudut tadi sudah dibahas. Secara matematis penamaan sudut diperlukan untuk mempermudah penamaannya. Gimana? Nah, di sini kita perhatikan 7.22. Titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut. Nah, B ini adalah titik sudutnya. Ya. Ingat, penulisannya selalu menggunakan huruf kapital. Nah, kalau titik itu menggunakan huruf kapital. Jadi ini bisa disebut sudut B. Sudut yang terbentuk pada gambar di samping dapat juga disimbolkan. Nah, ini bisa dinamakan sudut A, B, C atau sudut C, B, A. Nah, ini penamaan sudutnya A, B, C, C, B, A, atau kita dari titik sudutnya. Ini disebut sudut B. Oke. Cukup. Untuk mengukur sudut bisa menggunakan busur. Nah, ini titik nolnya. Kalau kalian menggunakan penghitungannya menggunakan nolnya yang warna biru, berarti angkanya yang warna biru yang dilihatnya. Kalau mau yang merah, berarti yang dilihatnya yang merah. Nolnya ya. Nah, ini nih. Di sini. Oke, selanjutnya ya, masuk ke sini. Pada gambar 7.24 terlebih dahulu kalian tambahkan garis bantu. Ini yang tadi mengukur sudut kalian pasti sudah bisa dengan menggunakan busur. Nah, kalau sekarang adalah jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut itu ada 5. Ini ingat, jenis-jenis sudut itu ada 5. Yang pertama sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, ketiga sudut tumpul, keempat sudut lurus, kelima sudut refleks. Nah, sudut lancip. Nah, ini sudut lancip yaitu apa? Ketika besar sudutnya lebih dari 0 kurang dari 90. Nah, itu sudut lancip. Sudutnya jadi lebih dari 0 kurang dari 90 sudut lancip. Terus ada sudut lurus. Kalau sudut lurus besarnya 180. Ya. Sudut lurus 180. Terus ada sudut tumpul. Kalau sudut tumpul sudutnya lebih besar dari 90 kurang dari 180. Itu sudut tumpul. Kalau lurus tadi udah diketahui lurus itu besar 180. Kalau sudut siku-siku adalah 90. Contoh 45 derajat. Nah, 45 berarti ini masuknya sudut lancip. Karena apa? Lebih dari 0 kurang dari 90. Ini lancip ya. Kalau tumpul lebih dari 90 kurang dari 180. Contoh 120. Ini termasuk sudut tumpul. Kenapa? Karena lebih dari 90 kurang dari 180. Kalau lurus sama siku-siku, kalau lurus 180, kalau siku-siku 90. Terus ada sudut refleks. Nah, sudut refleks itu antara 180 dan 360. Antara 180, contoh 200
270. Nah, ini masuknya refleks. Nah, karena antara 180 dan 360. Contohnya, nah, ini kan ini lancip 45 derajat. Misalkan ya. Nah, refleks itu yang ininya. Nah, sudut yang ini, sisanya berapa? 215. Nah, ini contoh refleks ya, 215. Karena lebih dari 90 kurang mohon maaf. 215 sudutnya antara 180 dan 360. Nah, ini kita pahami jenis sudut ada 5 ya. Sudut siku-siku ukurannya 90, sudut lancip antara 0 dan 90, sudut tumpul antara 90 dan 180, sudut lurus 180 dan refleks antara 180 dan 360. Nah, udah materi 7.3 sampai sana dulu. Mudah-mudahan paham. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.